Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Marin Zulfa, NIM 2022-070014 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsumerisme. Latar belakang konsumerisme. Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, perubahan-perubahan terus terjadi. Modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan yang terjadi pada manusia. Modernisasi erat terkait dengan barang konsumtif yang dalam masyarakat baik secara sadar maupun tidak sadar. Modernisasi memiliki dampak positif, salah satunya mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun juga pada saat ini kebutuhan manusia tidak hanya sekedar mempermudah dirinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, akan tetapi keinginannya untuk terlihat modern dengan menerapkan perilaku konsumtif melebihi batas kebutuhan, bahkan penghasilannya seperti sudah menjadi tren. Keinginan untuk melihat menonjol dan istimewa marak terlihat. Pengertian konsumerisme. Konsumerisme merupakan suatu paham di mana seorang atau sekelompok orang melakukan dan menjalankan proses pemakaian barang hasil produksi secara berlebihan, tidak sadar dan berkelanjutan. Apabila seorang konsumtif menjadikan konsumtifannya sebagai gaya hidup, maka orang tersebut menganut paham konsumerisme. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang mencerminkan serba instan atau tidak menempuh proses. Perilaku konsumtif juga sering dilawankan dengan perilaku produktif. Bahkan konsumtif cenderung mengarah pada gaya hidup glamor, boros, dan lain sebagainya. Pada banyak kasus, perilaku konsumtif ini tidak berdasarkan pada kebutuhan, tetapi didorong oleh hasrat dan keinginan. Pergeseran perilaku konsumtif tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi berdasarkan motivasi untuk mendapatkan suatu sensasi, tantangan, kegembiraan, sosialisasi, dan menghilangkan stres. Selain itu, memberikan pengetahuan baru tentang perkembangan tren dan model baru, serta untuk menemukan barang yang baik dan bernilai bagi dirinya. Salah satu perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan konvensional adalah menyoroti masalah kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan biasanya terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi, segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya. Keinginannya adalah sesuatu yang terkait dengan hasrat. Jika dipenuhi dengan tentu meningkatnya kesempurnaan fungsi manusia ataupun sesuatu. Keinginan merupakan bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual. Manusia mempunyai keinginan nyaris tanpa batas, tetapi sumber daya terbatas. Keinginan dapat dijadikan standar kepuasan bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Konsep ini menyebabkan manusia menjadi terlalu konsumtif atau konsumerisme, tidak seperti pendekatan konvensional. Islam menghargai keseimbangan. Konsep kebutuhan dasar manusia adalah konsep yang selalu berubah, yang merujuk pada tingkat ekonomi masyarakat saat ini. Menurut ajaran Islam, manusia harus menggunakan dan menghabiskan harta secara wajar dan berimbang, mengimbangi pemborosan dan kekayaan. Pada satu sisi, manusia bersikap dermawan, tetapi pada saat yang bersamaan, mereka juga tidak boleh berlebihan, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun tanggungan mereka. Faktor-faktor pendorong konsumtif atau konsumerisme. Menurut Kurniawan, dalam penelitiannya mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Yang pertama, pembeli ingin tampak berbeda dari yang lain. Kebanyakan sifat konsumtif muncul karena pembeli ingin memiliki barang yang tidak dipunyai orang lain. Alhasil, pembeli pun akan mencari barang yang langka atau limited edition. Tentu saja harganya pun juga pastinya sangat mahal. Yang kedua, kebanggaan karena penampilan dirinya. Sifat konsumtif juga biasa terjadi karena rasa kebanggaan yang berlebihan terhadap penampilan. Biasanya banyak diantaranya adalah orang akan percaya diri bila memiliki barang-barang mewah dan selalu update atau terbaru. Yang ketiga, ikut-ikutan. Ada juga sifat orang yang ikut-ikutan dengan orang lain sehingga apapun itu akan selalu dibeli dan ingin selalu memiliki barang-barang yang sedang terkenal seiring perkembangan zaman. Yang keempat, menarik perhatian orang lain adalah salah satu yang paling berpengaruh terhadap perilaku konsumtif seseorang. Biasanya, orang yang selalu ingin menarik perhatian orang lain pasti memiliki cara, salah satunya yaitu memiliki barang-barang yang up-to-date. Kecenderungan orang akan memaksimalkan kegiatan belanja mereka bukan lagi sesuai kebutuhan primer sehari-hari, akan tetapi sesuai selera mereka masing-masing atau tersier. Menurut Trianingsih, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadirnya iklan merupakan pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan pada khalayak melalui media massa yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat untuk mencoba dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua, konformitas terjadi disebabkan karena keinginan yang kuat para individu untuk tampil menarik dan tidak berbeda dari kelompoknya, serta dapat diterima sebagai bagian dari kelompoknya. Yang ketiga, gaya hidup. Gaya hidup merupakan salah satu faktor utama yang munculnya perilaku konsumtif.
Gaya hidup yang dimaksud adalah gaya hidup yang meniru orang luar negeri yang memakai produk mewah dari luar negeri yang dianggap meningkatkan status sosial seseorang. Yang keempat, kartu kredit digunakan oleh pengguna tanpa takut tidak mempunyai uang untuk belanja. Hadis konsumerisme. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yardalakum salasa wa yakrahu lakum salasa fa yardalakum anta mudu wa la tusyriku bihi syai'an wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratus su'ali wa idaatil mal. Yang artinya dari Abi Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan 3 hal. Allah ridho jika kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan Allah ridho jika kalian berpegangan pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasihati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim nomor 1715. Perkara yang pertama masih dalam redaksi yang sama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membenci bila kalian kila wakola, banyak bertanya dan menyanyiakan harta. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mengatakan, tabdzir atau pemborosan adalah menginfakkan suatu pada jalan yang keliru. Mujahid mengatakan, seandainya seorang menginfakkan seluruh hartanya dalam jalan yang benar, itu bukan tabdzir atau pemborosan. Seandainya seorang menginfakkan 1 mud saja ukuran telapak tangan pada jalan yang keliru, itulah yang dinamakan tabdzir atau pemborosan. Qatadah mengatakan, yang dinamakan tabdzir pemborosan ialah mengeluarkan nafkah dalam berbuat maksiat pada Allah pada jalan yang berbuat kerusakan. Kesimpulan, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, termasuk kegiatan konsumsi. Pada dasarnya, konsumsi Islam terbagi kepada 2 hal. Yang pertama, kebutuhan atau hajat. Yang kedua, kegunaan atau manfaat. Seseorang secara rasional akan melakukan konsumsi jika dia membutuhkan serta mendapatkan manfaat sekaligus darinya, sehingga dalam perspektif ekonomi Islam, keduanya merupakan unsur yang sangat erat kaitannya dengan konsumsi dan menjadi bagian dari karakteristik konsumsi itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.